Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan kelak kita diakui sebagai umat beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam seri Islamic Digits. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan menemani waktu istirahat Anda setelah sholat taraweh. Mungkin Anda ingin beristirahat terlebih dahulu, bisa menyaksikan video-video kami dan insya Allah akan banyak mendapat manfaat dan keberkahan. Di sini bersama saya sudah ada salah satu narasumber yang akan sharing sama kita semua. Ini ada Ustadz Karyanto. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ramadan kali ini gimana Ustadz? Apakah ada yang beda dari Ramadan yang sebelumnya ini? Alhamdulillah, saya merasakan sendiri. Untuk saya pribadi, Ramadan ini spesial karena biasanya Ramadan yang lalu saya ada di luar kota. Untuk Ramadan kali ini saya ada di Pekalongan dan bisa berkumpul keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Insyaallah, berarti biasanya jadi perantauan ya. Betul Ustaz. Nah, ngomong-ngomong keluarga ini seperti tema kita malam hari ini kan membangun keluarga pejuang ya. Kalau kita melihat itu bagaimana Ustadz kondisi keluarga di zaman sekarang ini Ustadz? Ya, kita definisi keluarga dulu ya. Keluarga adalah sebuah ikatan antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Kemudian terjadi pernikahan, kemudian membangun rumah tangga dan membangun visi dan misi antara kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ini keluarga itu mau seperti apa gitu. Nah, kalau kita melihat fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa keluarga Islam itu tidak menjadi keluarga yang notabene keluarga Islami dalam konteksnya saat ini. Fungsi dari keluarga itu saat ini sudah melenceng dari yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Sebagai contoh bagaimana fungsi ibu atau umi sebagai waratul bayit. Jadi bagaimana seorang ibu itu mengatur kehidupan rumah tangganya. Sekarang karena adanya emansipasi wanita dan lain-lain ataupun persamaan gender, kemudian wanita ini dituntut keluar rumah dan tidak mengerjakan apa yang menjadi seharusnya. Begitu juga seorang laki-laki yang tadinya dalam Islam dijelaskan di surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi seorang wanita. Untuk saat ini ternyata qawwam itu tidak berlaku. Faktanya tengah-tengah masyarakat suami itu tidak bisa menghandle keluarga ini mau dibawa kemana dan tidak bisa mengatur istri sendiri karena tuntutan dari istri terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga laki-laki seakan-akan kehilangan qawwamnya seperti itu. Jadi nilai-nilai Islam dalam keluarga muslim saat ini tergerus dengan budaya-budaya yang bukan dari Islami seperti itu. Iya, kalau kita melihat berarti sekarang kan sudah melenceng ya, tidak seperti itu. Kalau idealnya itu seperti apa Ustadz keluarga ini harusnya? Iya, keluarga Islam yang ideal adalah keluarga yang mempunyai visi bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah,
ini juga diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi si istri juga memberi dorongan kepada suami, mengingatkan sebagai pengingat bahwa tujuan kita itu beribadah, nikah itu hanya juga ibadah, juga suami menjadi pemimpin keluarga untuk menjadikan keluarga yang ada itu jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya bahwa tujuan berumah tangga ini adalah dalam rangka untuk ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka satu, tujuan dari pernikahan dalam Islam itu kan meneruskan keturunan. Jadi salah satu tujuan dari keluarga itu adalah meneruskan keturunan. Jadi melahirkan keturunan yang akan menyambung dakwah Islam ini. Artinya bahwa keluarga Islam itu adalah keluarga yang terbangun dalam rangka untuk meraih ridha Allah, yaitu melanjutkan dakwah Islam kepada keluarga terutama, terus ke kerabat, juga ke tengah-tengah masyarakat. Artinya keluarga ini keluarga yang memang berjuang berdakwah dalam rangka untuk kemuliaan Islam itu sendiri, seperti itu. Ya, berarti bisa kita katakan untuk melestarikan generasi yang akan melanjutkan kehidupan Islam ya, Ustaz ya. Betul. Gitu ya? Salah satu dari inti atau tujuan dari berumah tangga itu adalah dalam rangka untuk menurunkan keturunan, kemudian melanjutkan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat ataupun ke pelosok negeri, seperti itu. Ya, itu luar biasa ya sekarang ya, tantangan zaman yang luar biasa. Kalau kita melihat apakah ada pengaruh negara dalam membentuk kondisi keluarga, Ustaz? Oh, sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi negara itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga keluarga Muslim pada umumnya. Jadi kan gini, keluarga adalah struktur terkecil dari sebuah negara. Karena masyarakat itu bagian terkecilnya adalah keluarga, kemudian keluarga-keluarga terbentuk sebuah masyarakat. Nah, kebijakan negara sangat mempengaruhi terkait dengan apa yang terjadi di keluarga Muslim. Misalnya, bahwa negara menganut sistem sekuler, artinya fasludin anil haya, memisahkan antara agama dan kehidupan, sehingga aturan-aturan yang menjadi acuan bagi kehidupan berumah tangga diabaikan. Misalnya seperti ini, tidak ada batasan antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Ada ikhtilaf di kehidupan umum, seperti itu. Padahal dalam syariat Islam sudah jelas bahwa ada kehidupan khos, yaitu tidak boleh percampuran antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Jadi dalam aturan negara sekuler ini yang dianut oleh negara kita berpengaruh sangat besar terhadap keluarga. Terus fungsi ibu sebagai waratul bait, artinya yang mengatur keluarga, yang saya jelaskan di awal itu kurang berfungsi karena apa? Tuntutan ekonomi yang tinggi sehingga mengharuskan si ibu juga ikut keluar rumah mencari nafkah, sehingga pendidikan anak tidak terperhatikan. Padahal ibu sebagai madrasah ula atau sebagai sekolah utama bagi anak tidak bisa dilaksanakan karena mereka sibuk di luar rumah. Sekarang kita perhatikan pabrik-pabrik itu malah sekarang yang diterima perempuan-perempuan. Hampir seluruhnya. Karena apa? Karena biaya UMR-nya murah. Seperti itu. Jadi mereka mengambil. Nah, ini kan akhirnya mendegradasi fungsi ibu itu sendiri yang tadi, bahwa Umi sebagai madrasah ula, sebagai sekolah utama, akhirnya terabaikan. Ataupun ada sosialita, kemudian ada wanita karir, kemudian anak diserahkan ke pembantunya, jadi si ibu sibuk dengan karirnya, seperti itu, karena ada persamaan gender. Seperti itu kan kebijakan dari sebuah negara, seperti itu. Dan berbeda dengan Islam, dijelaskan bahwa ada fungsi boleh
wanita itu berkarya, tetapi tidak menghilangkan fungsi ibu umi itu sendiri sebagai madrasah ula. Jadi dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga, baik dia mengatur pendidikan anaknya atau memenuhi kewajiban dia sebagai istri. Jadi misalkan menyiapkan makan buat suami, kemudian melayani suami terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu, mengurus rumah dan sebagainya. Jadi ini kan sangat sangat berpengaruh besar karena sistem kehidupan yang sekuler ini sehingga orang acuh terhadap kehidupan rumah tangga, seakan-akan jadi rumah tangga itu bukan tanggung jawab negara, padahal negara itu wajib menjamin keluarga muslim itu agar sesuai dengan tuntunan Islam seperti itu. Fungsi negara seperti itu. Berarti bisa dikatakan fungsi negara saat ini itu seperti tidak ada ya untuk mengurusi agar keluarga ini menjadi keluarga yang berjuang dan juga berdakwah dan lain sebagainya ya. Kalau sampai ke situ itu terlalu jauh karena negara memang tidak mengurus sejauh itu. Jadi negara itu hanya berfungsi di saat mereka membutuhkan terkait dengan perpajakan dan macam-macam, terkait dengan biaya-biaya seperti itu ya. Nah, tetapi negara AB terhadap jaminan keluarga muslim itu mau seperti apa, jangankan keluarga, individu-individu itu juga tidak ada jaminan seperti itu. Jadi boro-boro untuk mengatur keluarga menjadi keluarga pejuang seperti itu, untuk menjadikan seorang wanita sebagai ummi warabatul bait ataupun ummi madrasah ula nggak bisa, karena tuntutan tuntutan ekonomi mengharuskan, karena sistem kapitalis itu kan sangat jahat sekali ya, sehingga orang itu terbebani dengan biaya. Kita lihat biaya sekolah sangat tinggi, seperti itu ya. Biaya hidup juga makin tinggi, sedangkan ekonomi makin merosot, otomatis dengan pendapatan yang ada tidak mudah mencukupi. Ini menuntut seorang wanita kemudian keluar rumah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti itu. Wah, Masya Allah, sangat rusak berarti ya Iya, sekarang. betul, sangat rusak. Nah, ini biar tidak semakin rusak ini, bagaimana cara membangun keluarga pejuang itu yang sesuai dengan yang memang sejatinya manusia itu kan terikat kepada hukum syara ya. Iya. Ya, ada beberapa poin yang mesti dijalankan oleh keluarga muslim yang ingin agar keluarga ini menjadi keluarga pejuang. Artinya bahwa orang tuanya pejuang juga menurunkan juga anak-anak pejuang seperti itu. Kita lihat dalam kisah Khansah, seorang wanita mulia yang mempunyai anak beliau didik sehingga empat-empatnya menjadi syahid di jalan Allah pada perang Qadisiyah, ataupun bagaimana Abu Bakar mendidik anaknya, yaitu Asma mengirimkan makanan kepada Rasul dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Hiro. Padahal itu kalau ketahuan orang Quraisy pasti mati, dihukum mati. Ataupun juga Abdullah bin Abu Bakar yang menginformasikan kegiatan-kegiatan Quraisy di saat itu kepada Rasulullah dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ataupun juga kita lihat yang agak kekinian, bagaimana Muhammad Al-Fatih dididik oleh keluarganya, oleh bapaknya, diperlihatkan bahwa itu benteng Konstantinopel, kemudian datangkan ulama dalam rangka untuk memacu dia, mendidik dia menjadi seorang pejuang Islam. Ataupun juga Salahuddin Al-Ayyubi yang dikader oleh pamannya sendiri, yaitu Nuruddin Zenki, kemudian diturunkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi agar membebaskan Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, itu kan fungsi keluarga. Nah, jadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah keluarga itu harus berazam, mengazamkan dirinya dan anak-anaknya untuk berjuang demi Islam. Diazamkan dari awal bahwa kita berkeluarga ini dalam rangka untuk berjuang demi Islam. Diazamkan dari awal. Terus yang kedua, memberi pemahaman tentang pentingnya dakwah. Bahwa dakwah itu adalah kewajiban. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kan. Bahwa
wal takum minkum, hendaknya ada sebagian dari kalian, minkum, wal takum minkum, umat dari umat yang yatu'u ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, seperti itu. Jadi itu perintah dakwah di surat Al-Imran. Jadi bahwa dakwah itu kewajiban, bukan hanya tanggung jawab seorang ulama atau ustadz, seperti itu. Dan yang ketiga, memahamkan akan pentingnya berdakwah, bahwa dakwah itu akan membangun karakter seseorang, yaitu yang tadinya bermental, kalau kita lihat sekarang anak-anak sekarang kan mentalnya mager lah ya, jarang gerak, malas gerak, ataupun kalau kita lihat gampang alay lah, seperti itu. Dengan dakwah itu akan menempa dia menjadi orang yang kuat, karena dengan dakwah akan diuji dengan beberapa ujian, baik dia dicemooh, dibully, ataupun dikuatkan juga dengan tempaan beberapa cobaan yang memang Allah berikan kepada dia agar dia lebih kuat. Jadi dakwah itu membuat seseorang itu menjadi kuat mentalnya, seperti itu. Yang keempat adalah mendekatkan keluarga dengan dakwah, yaitu mengajak anak-anak ataupun keluarga itu ke tempat dakwah orang tuanya, misalkan ikut kajian-kajian orang tuanya. Jadi anak itu dikondisikan sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Jadi anak ini sudah terbiasa dengan kehidupan pola orang tuanya. Oh, orang tuanya senang ngaji, orang tuanya senang berdakwah. Jadi mau tidak mau mereka ikut alur orang tuanya, terbawa irama kehidupan orang tuanya. Jadi itu akan mendidik, mau tidak mau pasti dia akan terbangun karakternya seperti bapaknya. Anak singa pasti akan melahirkan singa, seperti itu. Terus yang terakhir adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar anggota keluarga diberi kekuatan. Jadi ini poin juga sangat penting. Jadi kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita, fisik kita, atau tanpa memohon kepada Allah. Jadi doa itu sangat penting. Jadi selain apa yang kita lakukan, ikhtiar lakukan tadi, yang 4 poin tadi, juga yang tidak kalah penting adalah memohon kepada Allah agar dikuatkan kita dan keluarga kita dalam dakwah, seperti itu. Ya. Kalau tadi poin-poin yang sudah disampaikan mungkin kan juga tidak lengkap jika negara juga nggak ikut andil, Ustaz. Nah, harusnya bagaimana ini negara ini? Apakah mungkin dengan mengganti sistem ataupun apa? Iya, baik Ustaz. Jadi bagaimana peran negara kan seperti itu ya, dengan kondisi seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini ataupun negara seperti ini tidak mungkin akan terbangun sebuah keluarga pejuang seperti itu yang diinisiasi oleh negara, maksudnya. Jadi karena apa? Negara abai hanya dengan negara Islam. Jadi dengan negara Islam yang menerapkan aturan Islam. Artinya negara Islam itu adalah negara yang menerapkan aturan Islam, seperti itu, yang bisa membawa kesolehan sosial. Jadi orang itu dididik, dibuat agar soleh, seperti itu. Nah, dengan kesolehan sosial itu akan kemudian merembet ke kesolehan individu. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang fakta nih sekitar Ramadan, sekarang banyak warung masih buka di tengah siang hari, seperti itu. Kita lihat fakta seperti itu. Harusnya negara itu bertindak karena mempunyai kekuasaan untuk menindak seseorang. Tetapi faktanya negara abai. Padahal itu kan akan merusak orang yang berpuasa. Oke lah, yang imannya kuat boleh. Tapi kan orang yang imannya lemah melihat temannya pada makan, pada ngerokok di siang hari, akhirnya bisa seperti itu. Nah, itu tidak ada juna atau pelindung bagi umat Islam untuk melihat godaan-godaan seperti itu. Harusnya negara turun. Dan juga dilanjutkan juga, negara itu membina. Kalau negara yang mempunyai visi berjuang dalam rangka untuk dakwah Islam ke penjuru alam, pasti visinya adalah membangun keluarga dengan kurikulum yang mengantarkan anak didik anak-anak ini, selain dibina oleh orang tuanya, juga kurikulum negara ini akan mendidik seorang siswa ini kepada
menjadi seorang mujahid sebagai contoh. Karena sistem pendidikannya pasti akan berubah. Yang tadinya pendidikan hanya orientasi kepada keilmuan adalah orientasi kepada kehidupan akhirat seperti itu, tanpa menghilangkan fungsi keilmuannya seperti itu. Misalnya ada teknologi macam-macam, tapi orientasinya belajar teknologi itu dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, dalam rangka untuk berjuang demi Islam. Nah, kalau sekarang yang ada bahwa sistem pendidikan ini kan banyak macamnya nih kalau negara. Sistem pendidikan membuat orang pintar dengan sistem pendidikan, tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Faktanya banyak korupsi, seperti itu kita lihat faktanya. Jadi tidak tidak menjadikan ketakwaan kepada individu. Nah, negara yang menganut sistem Islam pasti akan mendorong ketakwaan individu. Siapa yang melanggar hukum syara dihukum. Misalnya orang tadi saya sampaikan bahwa orang yang makan di siang hari bolong dihukum seperti itu. Nah, itu diserahkan kepada khalifah seperti apa, mau dicambuk berapa. Tetapi orang jadi takut seperti itu. Jadi orang itu takut melakukan kemaksiatan. Akhirnya orang ketakwaan itu akan merebet. Oh, saya nggak berani seperti ini karena apa? Ada, kalau dalam Islam ada jawajir, ada jawabir, ada sanksi, ada membuat efek jerah seperti itu. Jadi orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan kemaksiatan, sehingga ketakwaan individu akan lebih kuat seperti itu. Karena lingkungannya membentuk seperti itu. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita hadir di tengah-tengah sebuah majelis taklim, kita merasa ya Allah kayak seperti dekat. Tetapi kita begitu keluar dari majelis taklim dan hidup di di kehidupan nyata real, kita seakan-akan kok nggak seperti ini. Nah, itu dia yang dijalankan sebuah negara, itu membuat ketakwaan sosial seperti itu. Ya, ya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa semua kekacauan ini karena kita jauh dari Islam ya Ustaz ya. Betul. Iya, ya seperti itu. Mungkin cukup Ustaz, ini luar biasa materinya. Semoga bermanfaat untuk semua, dan juga mungkin ada saya kayak closing statement ataupun apa dari Anda. Baik Ustaz, syukuran. Jadi dengan sebuah sistem negara yang seperti ini, maka sangat sulit untuk menciptakan keluarga idaman. Artinya keluarga yang memang membentuk individu dalam keluarga itu menjadi pejuang Islam. Seperti itu. Karena negara tidak mengarahkan ke arah situ, seperti itu. Jadi hanya negara yang menerapkan Islam sebagai panduannya yang akan membina keluarga dan individu-individu keluarga itu untuk bertakwa dan memperjuangkan Islam, karena visi negaranya jelas. Kalau sekarang kan dengan konsep Fasluddin Anil Haya itu memisahkan antara kehidupan, jadi urusan-urusan yang terkait dengan agama itu bukan urusan negara, seperti itu. Nah, dalam Islam semua urusan baik individu ataupun masyarakat, baik ataupun urusan dunia dan urusan terkait dengan agama, negara cawe-cawe semuanya. Jadi negara menjaga agar Islam itu menjadi acuan setiap individu, hukum syara sebagai acuan individu dan keluarga, sehingga mereka akan berlomba-lomba dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukron jazakallah Ustaz. Semoga bermanfaat ilmunya kepada masyarakat agar bisa menjadi keluarga mereka sebagai keluarga pejuang Islam ya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.